Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pengajian yang lalu kita membahas tentang zikir sesudah sholat, dan zikir sesudah sholat telah berakhir, telah kita pelajari semuanya. Dan terakhir itu ada pembahasan doa kunut, dan doa kunut juga sudah selesai kita bahas. Berikutnya ada sebuah ringkasan sepertinya seperti itu. Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Siraji, beliau menyampaikan tentang ringkasan apa yang telah kita pelajari, dilihat dari segi rukun dan sunnahnya. Maksudnya adalah rukun sholat dan sunnah sholat. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wal fardu mimma dzakarnahu arba'ata asyara. Dan fardunya sholat, maksudnya rukun sholat yang telah kami sebutkan, kata Abu Ishaq, itu ada 14. Jadi rukun sholat itu ada 14, fardunya sholat ada 14. Maksudnya kalau salah satu di antara yang 14 ini tidak ada, maka akan mengganggu sholatnya. Sholatnya bisa tidak sah. Di antaranya apa? Dari yang 14 itu adalah an-niyatu, niat. Kalau di dalam sholat kita tidak ada niat, maka sholatnya tidak sah. Karena sholat itu bergantung kepada niat. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa ketika nanti sholat isya itu ada niatnya, lafadznya adalah usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafadz niatnya. Tapi ini bukan niat, ini lafadznya. Lalu niat itu di mana? Di dalam hati. Jadi ucapan tadi itu ditanam di dalam hati. Ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, itu niat itu ditanam di dalam hati. Wa takbiratul ihrami, dan yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Bukan mengangkat tangannya ini takbiratul ihram itu, tapi mengucapkan Allahu Akbar dibarengi dengan niat di dalamnya. Itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga wal qiyamu, berdiri. Orang sholat itu wajib berdiri, kecuali dalam keadaan darurat, nggak bisa berdiri, nggak apa-apa, nggak berdiri, duduk nggak apa-apa. Tetapi kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat, bisa berdiri, main sepak bola sanggup, waktu sholat duduk, nggak sah sholatnya itu. Main sepak bola 3 jam sanggup ya, tapi sholatnya duduk. Ini nggak sah sholatnya yang seperti itu. Kenapa? Dia punya kemampuan berdiri, tapi waktu sholat tidak digunakan kemampuan berdiri itu. Maka berdiri di dalam sholat wajib itu hukumnya adalah fardu atau merupakan rukun dari sholat. Dan yang ketiga, yang keempat, wa qiraatul fatihati, membaca surah Fatihah. Jadi setiap kita sholat, setelah membaca doa iftitah, kita wajib membaca surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yakra bi umil kitab, tidak sah sholat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah.
Berikutnya, rukun berikutnya adalah ar-ruku'u hatta tatma'inna fihi. Rukuk, tapi tidak sekedar rukuk. Rukuknya itu dibarengi dengan tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu diam sejenak, anteng, kira-kira gitu. Anteng, diam, tidak goyang kanan, tidak goyang kiri, tidak cepat-cepat, itu namanya tumakninah. Jadi tumakninah itu diam sejenak selama rukuk itu. Oleh karena itu di dalam rukuk dikasih jarak atau dikasih bacaan, maka tumakninahnya itu adalah sepanjang bacaan itu. Ketika kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itulah masa tumakninahnya. Panjangnya tumakninahnya seperti itu. Mau dipanjangi lagi boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Rukun berikutnya adalah warraf'u minar ruku'i hatta ta'tadila. Bangun dari rukuk. Tadi kan rukuk, sudah rukuk, bangun dari rukuk, artinya berdiri kembali. Sampai berdirinya itu lurus, berdirinya sempurna. Tidak baru Allah, baru begini, condong ke gini, kemudian terus langsung sujud lagi. Nah, itu tidak boleh, harus tegak lurus seperti pertama mau sholat. Tidak boleh dalam kondisi masih condong, baik itu condongnya sekian derajat atau bahkan condongnya itu mungkin 45 derajat, itu tidak boleh. Harus betul-betul iktidal, harus betul-betul sempurna tegaknya, seimbang. Iktidal itu adil, dari kata-kata adil. Adil itu seimbang, sesuai dengan porsinya, adil itu. Jadi ketika sudah tegak, lurus seperti sedia kala, baru boleh sujud. Dan pada saat sujud, wasujudu hatta tatma'inna fihi. Sujudnya pun juga tidak boleh buru-buru. Makanya ada orang yang sholat seperti burung merpati makan jagung, itu nggak boleh seperti itu. Itu nggak ada tumakninahnya seperti itu. Masa sholat kayak gini? Nggak boleh. Seperti yang ada di konten itu, sholat terawih. Masa sholat terawih kayak orang kejar-kejaran begitu? Kalau dzalin amin, itu nggak ada tumakninahnya yang seperti itu. Tumakninah ini termasuk dari rukun sholat. Seseorang ketika sujud, tumakninahnya, lamanya itu juga ada ukurannya. Ukurannya adalah membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru tegak lagi. Jangan sampai mentang-mentang boleh banyak kemudian terus 1000 kali tasbih, enggak ngangkat nih. Apalagi jadi imam, langsung diangkat imamnya ke belakang. Ada apa ini? Jangan-jangan sudah enggak ada lagi, kan kelamaan sujudnya. Wal julusu baina sajdataini, kemudian rukun berikutnya adalah setelah sujud itu duduk di antara dua sujud, yang disebut dengan duduk iftiras, duduk di antara dua sujud. Juga hatta tatma'inna, duduk di antara dua sujudnya juga harus tumakninah. Ukuran tumakninahnya adalah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Itu ukuran tumakninahnya. Tidak boleh begitu langsung duduk langsung tegak atau langsung sujud lagi, itu enggak boleh. Itu tadi seperti merpati makan jagung tadi, itu enggak boleh seperti itu. Wal julusu fi akhiri sholati, duduk di akhir sholat yang kita sebut dengan duduk tahiyat akhir, itu juga merupakan rukun dari rukun sholat atau merupakan fardu dari fardu sholat. Tidak sah orang ketika sholat tidak pakai duduk terakhir, mesti harus pakai duduk terakhir di akhir sholat itu. Karena kalau nggak pakai duduk terakhir, kapan salamnya? Karena sholat ketika salamnya dalam keadaan tegak, kecuali fardu kifayah, itu nggak sah. Kalau sholat mayat, ya salamnya pada saat berdiri, karena sholat mayat nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Jangan sampai sholat mayat itu rukuk kemudian sujud iktidal, jangan sampai seperti itu. Karena tidak dianjurkan seperti itu. Karena sholat mayat itu hanya 4 takbir.
tidak pakai rukuk sujud. Makanya tidak arba'a raka'atin, tidak, tapi arba'a takbiratin, 4 takbir. Lalu ada orang namanya Abu Nawas, itu sholat mayat pakai ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud karena nggak nengok imam dia. Lalu selesai sholat ditanya, kenapa kamu sholatnya kok pakai ruku, pakai sujud? Ini kan sholat mayat. Pintar dia alasannya. Kenapa? Dijawabnya, karena mayatnya banyak dosanya katanya. Jadi karena banyak dosanya jadi lain dia sholatnya. Orang sholat pakai takbiratul ihram, kemudian terus takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga dan keempat, ini pakai rukuk sujud. Nah, pas lagi salam bingung dia posisinya di mana. Ini karena memang akalnya Abu Nawas ini panjang, padahal dia tidak tahu. Nah, ini dia. Kita jangan sampai seperti itu, karena nanti ketika kita ditanya bingung kita jawabnya. Kenapa kok pakai rukuk sujud? Tidak kelihatan imamnya. Jadi kacau yang seperti itu. Jadi sholat itu yang diakhiri dengan tegak itu hanya sholat fardu kifayah, yaitu sholat mayat. Kalau sholat yang lain, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, maka diakhiri dengan duduk terakhir atau disebut dengan duduk tasyahud akhir. Maka duduk tasyahud akhir ini harus dilaksanakan. Tanpa duduk tasyahud akhir, maka sholatnya tidak akan berakhir. Wa tasyahudu fihi, pada saat duduk tasyahud akhir tadi, membaca tasyahudnya itu juga wajib. Bukan tidak wajib, wajib membaca tasyahudnya. Wassalatu ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam, juga wajib membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimatul ula, kemudian rukun berikutnya adalah mengucapkan salam yang pertama kali. Ketika kita sholat, salam pertama kan oleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi, itu yang wajib. Tidak mengucapkan salam yang kedua, sholatnya tidak batal. Tetapi kalau tidak mengucapkan sholat yang pertama langsung pergi, maka sholatnya batal. Kenapa? Belum tuntas sholatnya, belum selesai. Ibarat masuk ke rumah itu belum keluar lagi. Ini orang masuk ke rumah, sudah masuk ke rumah kan, terus keluar lagi. Tidak ada orang masuk ke rumah seumur hidup terus nggak keluar-keluar. Itu berbahaya itu. Ada orang masuk rumah seumur hidup nggak keluar sama sekali dari rumah itu. Itu bisa berbahaya yang seperti itu. Sholat juga begitu. Begitu masuk ke dalam sholat, selesai sholat, keluar melalui salam. Masuknya dengan apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram, masuk ke dalam sholat. Keluarnya assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama, itu tanda keluar. Pada saat salam pertama tadi, wa niyatul khuruji, niat keluar dari sholat atau niat menyelesaikan sholat. Jadi di dalam hati ketika salam itu assalamualaikum warahmatullahi, hati harus tahu kalau sholatnya sudah selesai. Hati harus tahu. Jangan bilang sholatnya belum selesai. Kalau sholatnya belum selesai berarti hati nggak tahu itu. Maka salam pertama itu mengetahui hati kalau kita sudah keluar dari sholat, artinya sholat sudah selesai. Wa tartibu af'aliha, kemudian melaksanakannya ini harus tertib. Jadi rukun yang ke-14 adalah tertib. Tertib itu artinya berurutan. Berurutan itu namanya mutawalian. Mutawalian itu maksudnya adalah tidak jaraknya panjang. Jadi terus takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram kemudian doa iftitah, surah Al-Fatihah. Itu enggak boleh nunggu lama, enggak boleh. Jadi artinya tertib ini berurutan dan tidak boleh nunggu lama-lama. Ala ma dzakarnahu, urutannya seperti yang telah disebutkan dari awal, yang sudah dijelaskan dari awal kemarin. Ini rukun sholat. Rukun sholat ada 14. Dan salah satu di antara 14 ini tidak ada, maka akan mengganggu sholat kita. Jangan sampai 14 ini tidak ada. Satu pun jangan sampai tidak ada. Semuanya harus dihadirkan. Wasunanu khamsun wa thalathuna. Sementara itu sunnahnya itu ada 35.
rukunnya ada 14, sunnahnya ada 35. Di awal-awal kemarin ada yang bertanya kapan kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Disinilah penjelasannya lebih gamblang. Kapan disunahkan mengangkat tangan? Yang pertama, raf'ul yadaini fi takbiratul ihram. Sunnah hukumnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Sunnah hukumnya. Walaupun ada juga tidak mengangkat tangan, cukup Allahu Akbar, tegak lurus. Ini pun juga tidak, lurus saja kayak gini. Jadi kita nggak tahu dia mulai sholat atau belum. Pas begitu datang, kebiasaan kita kalau bertemu pertama kali itu kan salaman loh. Jadi dia lagi sholat, kita ajak salaman di Masjidil Haram. Kirain belum mulai sholat, rupanya mulai sholat dia. Makanya nggak mau diajak salaman. Nggak kelihatan kapan takbiratul ihramnya. Orang kalau takbiratul ihram angkat tangan Allahu Akbar. Karena angkat tangan itu hanya sunnah hukumnya, maka cukup mengucapkan Allahu Akbar. Tangannya pun lurus, tidak mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Kapan lagi? Warruku'u. Pada saat ketika mau ruku itu sunnah mengangkat tangan. Warraf'u minar ruku'i, bangun dari ruku itu juga sunnah mengangkat tangan. Jadi ada 3 sunnah mengangkat tangan itu ada 3. Pertama pada saat takbiratul ihram, yang kedua pada saat mau ruku, dan yang ketiga pada saat bangun dari ruku. Itu sunnah yang menurut mazhab Syafi'i. Jadi ada 3 sunnahnya ketika kita mau mengangkat tangan di dalam sholat. Setelah mengangkat tangan pada saat bangun dari ruku, sunnah berikutnya adalah wa wada'ul yamini ala shimali, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Tangan kanan yang kiri seperti ini, meletakkan tangan kanan di atas yang kiri. Jangan sampai seperti ini. Yang kiri sekarang. Iya, kiri ini enggak enak lah, masa di hadapan Allah kiri dulu. Mestinya ya kanan dulu biar sopan. Jadi Allahu Akbar. Akhirnya yang kiri di atas. Ya. Kemudian tahu rukun itu meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Tapi meletakkannya kan mau kanan dulu, jadi akhirnya muter. Allahu Akbar. Muter gitu jadinya. Karena mau letak ini dulu kan nggak benar, letak ini dulu. Kan meletakkan tangan kanan dulu. Kita kan mau makan pakai tangan kanan, mau melakukan apa-apa pakai tangan kanan. Jadi waktu takbir turunnya ke kanan dulu. Tapi sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Akhirnya tangan kanan kirinya kayak gini mundur bawah, ya ini naik ke atas begini jadinya. Yang seperti itu juga nggak benar. Yang seperti itu nggak benar. Maka yang benar adalah langsung saja, tidak boleh sungkan-sungkan karena tangan kanan itu di atas tangan kiri, maka langsung Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Nggak boleh seperti itu. Ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di dalam penjelasannya yang dulu itu adalah pergelangan ini ketemu dengan pergelangan. Pergelangan ini ketemu dengan pergelangan ini. Seperti ini. Kemudian memegang seperti ketika orang hanyut di sungai atau di air yang deras, bagaimana cara memegang pegangan itu. Misalnya memegang tali atau memegang kayu, mesti genggam begini dia. Tidak ada genggam megang, iya kayak gini lepas nanti, lepas. Makanya seperti ini, digenggamkan seperti ini. Maka ketika ada orang meninggal pun ini diikat, maksudnya supaya tidak lepas, karena dia sudah tidak bisa berpikir untuk memegang tangannya lagi. Nah, di dalam kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini, penjelasan yang lalu adalah pergelangan ketemu dengan pergelangan. Makanya tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Kalau mazhab Syafi'i tidak seperti ini. Yang kita bahas hari ini adalah mazhab Syafi'i, bukan mazhab yang lain. Akan ada yang seperti ini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ada yang kayak gini,
Ada yang seperti itu, sampai bunyi dia. Ya, ada yang seperti ini. Mirip seperti orang Yahudi sholatnya, seperti ini. Ada. Yang benar adalah Allahu Akbar. Ini mazhabnya Syafi'i. Jadi pergelangan ketemu dengan pergelangan. Dan kemudian memegang, jangan sampai tidak memegang. Wan nadru ila maudhi'is sujudi. Setelah tangan ini posisinya adalah di atas yang kanan, di atas yang kiri, maka mata ini tidak boleh melihat lurus ke depan. Bukan tidak boleh, maksudnya disunahkannya melihat ke tempat sujud. Karena kalau melihat lurus ke depan itu banyak sekali yang dibaca. Belum lagi nanti kalau sholatnya di belakang, ada anak muda pakai baju kaos lurus kayak gini, terbaca panitia hari akhirat. Ada kan ditulis di situ. Ada juga lagi nanti ada yang orang yang mempunyai perkumpulan atau kelompok disablon dengan kelompoknya. Mau nggak mau kita baca karena berada di depan mata kita gitu. Itu terpancing yang seperti itu. Makanya kita disunahkan pada saat berdiri itu melihat tempat sujud, bukan melihat lurus ke depan. Ya walaupun tidak batal melihat lurus ke depan, nggak batal. Ketika kita membaca tulisan orang itu tadi, selama bacanya dalam hati, itu juga nggak batal dalam sholat kita. Tapi kalau seandainya ada tulisan kayak tadi dibaca, keras-keras bacanya seperti imam baca panitia hari akhirat, itu batal sholatnya yang seperti itu. Karena udah lebih dari satu kata, itu ada katanya. Tapi kalau kurang dari itu tidak membatalkan. Misalnya angop bunyi, itu nggak batal itu. Cuman angop dianjurkan untuk tidak berbunyi dan dianjurkan untuk menahan rahang dan dianjurkan untuk menutup. Itu ketika kita angop. Nah, kita disunahkan untuk melihat tempat sujud pada saat kita sholat. Itu tujuannya supaya mata kita terjaga dari gangguan-gangguan setan. Yang dilihat adalah tempat sujud sehingga sholat kita khusyuk. Wa du'aul istiftahi. Kemudian sunnah berikutnya adalah membaca doa iftitah. Doa istiftah kita sebut biasanya doa iftitah, yaitu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah. Salat tidak membaca doa iftitah, salatnya tetap sah. Yang tidak sah adalah tidak membaca surah Al-Fatihah. Wa ta'awudhu, membaca ta'awud. Kapan kita membaca ta'awud? Pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah sebelum bismillah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru dikeraskan kalau imam bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Tetapi tidak dianjurkan ketika membaca ta'awud itu keras. Tidak dianjurkan karena ta'awud itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah ta'awud. Tapi kalau bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Makanya ketika alhamdulillah dikeraskan maka bismillah juga dikeraskan. Kecuali yang menganggap bismillah itu tidak bagian dari surah Al-Fatihah, maka bismillahnya pelan. Maka mereka itu yang menganggap bismillah bukan termasuk dari surah Al-Fatihah, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim itu dibaca pelan, baru alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Membaca ta'awud sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim pada saat kita membaca surah Al-Fatihah itu sunnah. Wa ta'minu, kemudian membaca amin pada saat imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, membaca amin, atau diri sendiri selesai membaca surah Al-Fatihah disunahkan membaca amin. Andaikan tidak membaca amin, sholatnya tetap sah karena amin itu bukan termasuk dari bacaan dari ayat surah Al-Fatihah. Amin itu dia disunahkan setelah membaca surah Al-Fatihah.
Maka seseorang ketika membaca surah Al-Fatihah tidak ditutup dengan amin, sholahnya tetap sah. Hanya saja keutamaan ketika seseorang membaca amin di dalam sholat berjamaah, ketika aminnya makmum itu serempak dengan aminnya imam dan serempak dengan aminnya malaikat, karena malaikat juga mengaminkan ketika sholat berjamaah imamnya membaca waladhdallin amin, malaikat juga ikut amin yang seperti itu. Maka orang yang seperti itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Kenapa? Karena aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihati, membaca surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah setelah membaca surah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Kalau bapak ibu membaca surah Fatihah saja, setelah itu langsung sujud, langsung ruku, itu sholatnya tetap sah. Tapi kurang sunnahnya. Misalnya waladhdallin amin Allahu akbar sami'allahu liman hamidah, sah sholatnya seperti itu. Tetapi sunnahnya tidak dapat. Oleh karena itu harus dikerjakan semua biar sunnahnya dapat, rukunnya dapat, sehingga sholatnya menjadi sah. Wal jahru wal israru, ketika kita sholat, sunnahnya ketika sholat jahar adalah dijaharkan, ketika sholat israr adalah diisrarkan. Maksudnya ketika sholatnya itu adalah sholat yang suaranya dikeraskan, maka kita sunnah mengeraskan suara. Kapan? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu sholat yang disunahkan mengeraskan suaranya. Apa yang dikeraskan? Yang dikeraskan adalah surah Al-Fatihah dan surah dari surah Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Itu yang dikeraskan. Yang lain tidak dikeraskan kecuali takbiratul ihram dan juga takbir intikal, itu yang dikeraskan ketika kita sholat yang tidak keras. Nah, yang tidak keras kapan sholatnya? Sholat duhur, sholat asar. Ketika sholat duhur, ketika sholat asar, semuanya itu disembunyikan suaranya, jangan dikeraskan seperti sholat maghrib, isya dan subuh. Wat takbirat, kemudian membaca takbir-takbir. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, itu bukan takbir, itu namanya tasmi' dan tahmid. Yang takbir Allahu Akbar, dalam sholat kan banyak kita membaca takbir. Pertama takbir yang wajib yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ruku kita baca takbir Allahu Akbar. I'tidal tidak takbir tapi tasmi' dan tahmid, Sami'allahu liman hamidah. Setelah itu baru takbir Allahu Akbar. Ketika bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, takbir lagi Allahu Akbar. Maka dikatakan wat takbirat, takbir selain siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Takbir selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, tidak dibaca tidak masalah. Apalagi ketika berimam. Ketika berimam, imam sudah membacanya, kita tidak membacanya juga sudah mendapat pahala. Apalagi kita membacanya juga. Kenapa kok kita membacanya? Tapi membacanya nggak boleh kuat seperti imam membaca kalau kita jadi makmum. Wat tasmi'u wat tahmid fir raf'i minar ruku'i, membaca tahmid, membaca tasmi', membaca tahmid, Sami'allahu liman hamidah saat bangun dari ruku', maka itu hukumnya sunnah. Barangkali itu saja dulu, karena pertanyaannya kayaknya banyak, itu kita teruskan nanti yang akan datang. Berikutnya ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada bacaan ta'awudz dengan a'udzu billah dan na'udzubillah. Demikian juga lafaz bacaan istighfar, ada yang astagfirullah, ada yang nastaghfirullah. Kedua-duanya benar. Ketika seseorang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berarti diri sendiri yang berlindung kepada Allah.
aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tetapi kalau dibaca na'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau kita jadi imam memimpin jamaah pada saat itu, jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi na'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita mewakili jamaah yang lain. Tetapi kalau sendirian boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa begitu? Ketika seseorang mengucapkan na'udzubillah, itu lil mutakallim untuk satu, lil mutakallim wahdah untuk mutakallim untuk orang satu. Itu artinya dia adalah litakdim, untuk takdim, untuk kesopanan. Ketika kita ngomong dengan guru kita atau mengatakan kamu dengan guru kita, itu terasa di hati itu enggak sopan. Kamu dalam bahasa Arabnya anta. Maka ketika mau memunculkan kesopanan seorang santri terhadap gurunya, tidak memanggil anta tetapi memanggil antum. Demikian juga tidak memanggil dirinya di hadapan orang yang sangat kita hormati dengan kata saya, tapi menyampaikan dengan kata kami itu. Maka na'udzubillah itu bisa litakdim, bisa untuk memang mutakallimin, untuk orang yang banyak, orang ngomong tapi diwakili oleh satu orang. Dan Allah sendiri kan sebetulnya Allah kan cuma satu kan, tetapi ada ayat yang menyebut inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Allah kan cuma satu. Kenapa kok Allah menyebut kami? Itu karena apa? Litakzim, untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada satu pendapat lain. Pendapat yang lain lagi itu karena ada musyarakah. Menurunkannya tidak semata-mata Allah, tetapi Allah perintah malaikat, kemudian sampai kepada Rasulullah. Maka di situ inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ketika menjaga itu ada campur tangan manusia, penghafal-penghafal Al-Quran. Ada juga mengatakan seperti itu. Akan tetapi ada pendapat juga itu adalah litakzim, untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga istighfar, ada astaghfirullahaladzim, ada nastaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim itu untuk diri sendiri, tetapi nastaghfirullahaladzim kita ngomong tetapi membawa jamaah. Jamaah kita juga ikut. Jadi ketika seseorang mengajukan umpamanya kepada Pak Gubernur tolong kami. Tolong kami berarti seluruhnya. Tolong kami, di tempat kami PDAM belum masuk. Berarti bukan satu orang tuh, itu banyak orang. Masa iya seluruh warga ngomong bareng, Pak Gubernur tolong saya, bareng itu bagusnya satu orang yang mewakili. Nanti kalau Pak Gubernur mendengar semuanya berbunyi bersama-sama dan bunyinya itu tidak serempak, bunyinya sama tapi nggak serempak, nanti bingung apa yang diminta ini. Karena Pak Gubernur kupingnya adalah kuping manusia, beda dengan kuping pendengarannya Allah, karena Allah mendengar dengan sifat sama. Kalau kita mendengar dengan telinga kita, maka terbatas daya tampungnya. Jadi a'udzubillah dengan na'udzubillah itu bedanya sendiri dengan rame-rame. Astagfirullah, nastaghfirullah sama, sendiri dan rame-rame. Berikutnya, ya memang seperti itu. Ketika imam mengucapkan misalnya Allahu Akbar, selesai begitu kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ketika imam itu mengucapkan takbir mau ruku, Allahu Akbar, tunggu bar begitu, baru kita bergerak untuk melakukan ruku. Kenapa? Kita tidak boleh menyamai atau membarengi gerakan imam. Oleh karena itu, kehati-hatinya seorang imam agar makmum tidak membarengi, makmum sendiri, bukan makmum maksudnya imam sendiri
sebelum dia mengucapkan takbir dia sudah bergerak dulu. Misalnya waktu ruku udah bergerak ruku baru Allahu Akbar. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ada jamaah yang begitu Allah itu udah langsung ruku dia. Ini kehati-hatinya seorang imam. Yang benar ini tadi, ketika imam sudah selesai Allahu Akbar baru makmum bergerak Allahu Akbar. Begitu yang seharusnya seperti itu. Memang seperti itu yang disampaikan ini. Yang disampaikan yang disebut dengan ada pendapat ulama, ya memang seperti itu pendapatnya itu. Ini yang pendapat ya, ulama Syafi'iyah seperti itu. Berikutnya mungkin ini pertanyaannya, bumi dalam Al-Quran terdiri 7 lapis. Berapa jarak dari kulit lapis pertama ke lapis kedua? Yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya, karena yang bertanya adalah Pak Haji Usman ini. Dia tahu ini, saya tidak tahu ini. Kemudian letak alam barzah dan di mana letak alam barzah. Nah, ini saya bisa jawab nih. Letak alam barzah itu adalah berada antara alam dunia dan alam akhirat. Seseorang yang belum nyampai kepada alam akhirat, dia tempatnya adalah di alam barzah yang kita sebut dengan alam kubur. Maka seseorang yang belum sampai kepada alam akhirat dan tidak ada sampai sekarang ini belum ada yang sampai ke alam akhirat karena kiamat belum datang, maka semuanya adalah berada di alam barzah, dan disitulah tempat peristirahatan kaum muslimin. Dan di mana alam kubur itu? Alam kubur itu secara fisik itu ya di kuburan, secara fisik. Tetapi secara non fisik, alam kubur itu adalah ya alam barzah ini. Alam berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Apakah saat ini manusia yang kafir atau muslim sudah dihisab? Apa ini? Di mizan belum dimisab, belum dimizan. Karena hisab dan mizan itu adalah ketika manusia sudah dibangkitkan dari alam kubur. Ketika manusia belum dibangkitkan dari alam kubur, maka belum dihisab, juga belum dimizan. Sudah menjalani sirat dan surga sudah penghuni. Ya, maksudnya sudah masuk surga, maksudnya gitu. Mereka yang berada di alam kubur ini belum ada yang meniti siratal mustaqim, belum ada. Karena meniti siratal mustaqim itu ketika dia mau masuk ke dalam surga. Di kuburan itu bukan surga tapi taman dari taman surga. Raudhatun min riyadil jinan. Bukan surga tapi baru tamannya. Tamannya ya sudah indah, apalagi surganya. Kalau hufratun min hufarin niron. Kalau dia kafir, dia nanti adalah kerikil atau jurang dari jurang neraka. Ini baru jurangnya, belum nerakanya. Ini baru jurangnya. Kalau dia baik amalnya, dia masuk raudhatun min riyadil jinan. Kalau buruk amalnya, dia khufratun min khufarin niron, jurang dari jurang neraka. Jadi orang yang meninggal kayak kemarin yang kita tahlili bersama-sama 2 minggu berturut-turut itu, mereka masih berada di alam kubur atau alam barzah, dan mereka belum sampai meniti jembatan Shiratal Mustaqim karena prosesnya panjang. Dan mereka ketika berada di alam kubur itu masih perlu bantuan orang yang hidup. Tapi ketika mereka orang berada di alam akhirat sudah nggak perlu lagi bantuan orang hidup. Maka dikatakan terputus amalnya yang hidup dengan orang yang mati itu nanti ketika sudah datang hari kiamat. Kenapa kok terputus dengan orang yang hidup? Karena sudah nggak ada lagi orang yang hidup. Nggak ada, udah mati semua. Di situ membawa amal sendiri-sendiri. Tetapi ketika berada di alam barzah itu masih perlu dengan amal orang yang hidup. Oleh karena itu di dalam kitab Ar-Ruh itu disebutkan bahwasanya ketika seorang itu meninggal, dia punya anak soleh, amal anak soleh itu langsung nyampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu. Cucunya yang soleh bisa langsung
sampai kepada orang yang meninggal itu, dan seakan-akan amal cucunya itu adalah amal dirinya. Itu ketika seseorang telah berada di alam barzah, masih butuh bantuan orang yang hidup. Oleh karena itu kita sering berdoa memohonkan ampun terhadap orang yang meninggal. Kita membaca surah-surah Al-Quran, berdoa kepada Allah, pahala surah Al-Quran disampaikan kepada orang yang meninggal itu. Di dalam kitab Ar-Ruh disebutkan sampai di situ. Dan di situ dijelaskan pahalanya itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya, dan mereka akan membanggakan anak yang berdoa kepada orang tuanya. Di samping berdoa kepada orang tuanya juga berdoa kepada kaum muslim dan muslimat. Mereka akan mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang memiliki anak yang mendoakan orang tuanya itu tadi. Itu dijelaskan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Masih ada satu lagi berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, apakah pada sholat sunnah kiblatan qobliyatan zuhur 4 rakaat boleh dilaksanakan 1 kali salam atau harus 2 kali salam? Yang pertanyaan kedua, pada saat sholat sunnah yang dilaksanakan pada 4 rakaat, apakah tidak ada tahiyat awal? Terima kasih. Iya. Sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat boleh dilaksanakan 1 salam atau harus 2 kali salam. Sholat qobliyah zuhur itu dilaksanakan 2 kali salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak 4 rakaat langsung salam. Karena riwayatnya banyak yang menyampaikan sholat qobliyah zuhur itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak langsung 4 rakaat salam. Dan di sini pada saat sholat sunnah yang dilaksanakan 4 rakaat, apakah ada tahiyat awal? Mau tahiyat awal itu juga boleh, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena tahiyat awal itu adalah sunnah. Tapi aslinya sholat sunnah itu adalah masna. Sholat sunnah itu artinya 2 rakaat. Ketika seseorang melakukan sholat sunnah 2 rakaat, otomatis ketika 4 rakaat tidak menggunakan tahiyat awal. Karena nggak ada sholat sunnah itu menggunakan tahiyat awal. Rasulullah dan bahkan pernah sholat witir itu 11 rakaat, tidak pakai tahiyat awal. Tidak pakai tahiyat awal. Jadi sholat terus tegak sujud sampai 11 rakaat. Tapi itu dilaksanakan di rumah. Kenapa kok di rumah? Karena yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah. Tetapi kalau yang meriwayatkan Ibnu Umar, Nabi sholatnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Nabi sholatnya di masjid. Karena tidak mungkin Ibnu Umar nyelonong ke rumahnya Rasulullah untuk melihat di rumahnya, itu nggak mungkin. Jadi yang dilihat oleh Aisyah itu adalah sholatnya Nabi di rumah. Maka sholat Nabi di rumah itu bisa 3 rakaat 1 salam, bisa 5 rakaat 1 salam. Sholat witir nih bisa 7 rakaat 1 salam, bisa 11 rakaat 1 salam. Bisa seperti itu. Di rumah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah bebas mau sholat berapa banyak. Tetapi ketika Rasulullah sholat di masjid, itu sholatnya adalah 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Itu sholat witirnya. Dan itu dilihat oleh Ibnu Umar. Oleh karena Ibnu Umar menyampaikan sholatus sunnati masna. Sholat sunnah itu adalah 2. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terima kasih. Barangkali itu saja dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan belajar kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna bil ghina'i ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri
syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.